Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab Mazmur pasal 135 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, dialah Allah yang mengatasi segala Allah, segala ilah, segala dewa apapun yang ada di langit ataupun yang ada di bumi atau di bawah bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beribadah kepada Tuhan adalah merupakan satu hal yang merupakan satu kehormatan bagi kita. Diterima beribadah kepada Tuhan adalah merupakan satu keuntungan yang sangat besar. Tetapi meninggalkan Tuhan adalah satu kesalahan yang sangat fatal. Karena sekali lagi saudara-saudara, Allah kita dialah Allah yang mengatasi segala Allah. Segala ilah yang ada di dalam dunia ini menyembah, tunduk kepada Allah kita. Kita melihat di dalam pasal 136, masih dalam kitab Mazmur, dikatakan demikian. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Jadi Tuhan kita, dia adalah Allah di atas segala Allah. Lalu kemudian kita lihat lagi beberapa ayat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-95. Mazmur 95 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Mazmur pasal 96 ayat 4, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Dan dalam banyak ayat-ayat lagi dalam firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan kita itu adalah Allah di atas segala Allah. Dalam kisah Nabi Elia mengalahkan nabi-nabi Baal dan nabi-nabi hutan, saudara-saudara, dikatakan demikian. Kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, kisahnya mulai dari ayat 20 sampai ayat 46. Kita baca sebagian saja. Ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Ketika bangsa Israel dalam pemerintahan Raja Ahab sudah begitu menyimpang dari Tuhan, tidak lagi mengindahkan Tuhan, mereka membelakangi Tuhan, kata Alkitab, dan mereka beribadah kepada dewa-dewa, di antaranya dewa Baal, yang mereka anggap sebagai dewa yang memberi kesuburan, yang memberi hasil yang baik dalam pertanian dan segala usaha mereka. Hanya Nabi Elia kemudian mendatangi umat itu dan berkata, silakan, kalau Baal itu benar-benar Allah, ikuti dia. Tetapi kalau Tuhan Yahweh, kalau Tuhan Allah sang pencipta langit dan bumi itu Allah, ikutilah dia. Lalu dibuatlah dua persembahan, saudara-saudara. Baal dan segala timnya mempersembahkan korban, dan Elia seorang diri mempersembahkan korban kepada Tuhan, dengan catatan tidak boleh dibubuhi api di sana. Apa yang terjadi? Setengah hari lamanya para nabi-nabi Baal ini berdoa, bahkan kelihatannya seperti orang kesurupan. Mereka menoreh-noreh badan mereka dengan benda-benda yang tajam, berdoa dengan teriakan yang begitu keras, meminta supaya dewa Baal, dewa yang mereka sembah itu, menurunkan api dari langit. Tapi tidak ada reaksi apa-apa, karena memang mereka dewa-dewa, ilah-ilah yang lemah dan miskin, kata Paulus. Roh-roh yang lemah dan miskin. Tetapi ketika Elia berdoa kepada Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, menunjukkan kuasanya,
di depan mata seluruh bangsa Israel yang sudah murtad begitu rupa. Maka pada saat itu juga Tuhan menurunkan api dari langit, membakar korban yang dipersembahkan oleh Elia. Sekalipun korban itu sudah disiram dengan air begitu banyak, tetapi kemudian api dari Tuhan membakar korban persembahan itu. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara, seluruh bangsa itu menjawab demikian. Ayat yang ke-39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa Tuhan mengatasi segala ilah yang ada di dalam dunia ini. Kemarin kita mendengarkan, saudara-saudara, patung Dagon yang disembah oleh orang Filistin itu sujud menyembah kepada tabut Allah. Di sini orang Israel pun kemudian mengakui Tuhan dialah Allah. Saudara-saudara, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang benar, Allah yang mengatasi segala Allah yang ada di dalam dunia ini. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kami dilayakkan oleh Tuhan untuk menjadi umat kepunyaan-Mu, menjadi anak-anak-Mu sendiri. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, Tuhan sertai, jaga, lindungi, dan berkati. Dalam segala usaha dan pekerjaan Engkau buat berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.